Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syarriri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baiklah, saya di sini Fauzi Ramadan akan mempresentasikan teknik informasi dan komunikasi tentang multimedia dan broadcasting pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama itu ada multimedia pembelajaran. Multimedia adalah salah satu atau satu kata yang sebenarnya tidak mudah untuk didefinisikan. Para ahli mengungkap bahwa multimedia sebenarnya wujud barang nyatanya tidak terbentuk. Namun demikian, perlu menyimak berbagai batasan pengertian tentang multimedia yang diberikan oleh banyak pakar di bidangnya. Pada era 90-an, akronomi kata multimedia dalam taksonomi teknologi pendidikan bukan istilah yang asing. Pada saat itu, multimedia diartikan kumpulan atau gabungan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk presentasi. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran yang menggunakan bahan ajar cetak, program slide, program audio, dan lain sebagainya sudah dimaknai sebagai pembelajaran bantuan multimedia. Artinya multimedia ini bagaimana kita melakukan pembelajaran menggunakan teknologi. Banyak sekali contoh yang bisa digunakan untuk pembelajaran berbasis multimedia. Contohnya seperti program slide, audio, cetak, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana saya menggunakan platform YouTube untuk menjadikan pembelajaran multimedia. Saat ini istilah multimedia diartikan bentuk transmisi teks, audio, dan grafik dalam periode bersamaan. Multimedia dimaknai sebagai suatu sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyediakan, dan mengakses segala informasi berupa teks, grafik, suara, video, dan animasi. Dengan teknologi komputer saat ini sudah memungkinkan untuk menyimpan, mengelola, dan menyajikan kembali sumber suara dan video dalam format digital. Yang kedua ada broadcasting pembelajaran. Untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tuntunan perkembangan zaman akan terpengaruh terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan, guna meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta tuntunan profesi. Peningkatan permintaan layanan pendidikan akan berpengaruh terhadap ketersediaan tempat dan fasilitas pendidikan. Banyaknya peserta didik harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Broadcasting juga dapat diartikan sebagai metode belajar mengajar dengan menggunakan sebuah sistem sebagai media belajar mengajar yang terhubung oleh jaringan. Proses pembelajaran berbasis e-learning menjadi pilihan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan. Kemudian proses pembelajaran dalam menggunakan metode e-learning atau broadcasting tidak kalah efektif juga dibanding dengan pembelajaran ruang kelas. Karena dalam pendidikan e-learning antara pengajar dan pendidikan peserta didik dapat berinteraksi secara langsung atau yang dinamakan dengan sinkronus dengan fitur video ataupun audio conference atau pesan singkat seperti chat maupun interaksi secara tidak langsung atau yang disebut dengan asinkronus dengan form diskusi seperti yang biasa kita lakukan di diskusi di WhatsApp. Itu salah satu metode daripada asinkronus ataupun berupa dengan audio dengan menggunakan VM.
Kemudian proses pembelajaran dalam, broadcasting ini atau e-learning sebagai pendukung maupun pengganti proses pembelajaran mengajar di ruang kelas, sangat penting dilakukan guna meningkatkan, mutu pendidikan. Pentingnya pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia semakin kondusif. Kemudian juga ada bagaimana tahap pengembangan multimedia. Jadi multimedia interaktif berbasis web menjadi salah satu media yang efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa. Dengan mengembangkan multimedia interaktif dapat pula meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis web menjadi banyak manfaat bagi proses pembelajaran. Pada tahap pengembangannya, aplikasi dipergunakan untuk membuat multimedia interaktif. Dan di sini menjadi dibagi dua perangkat, yaitu ada perangkat lunak maupun perangkat keras. Biasanya perangkat lunak yang dipergunakan seperti ada Adobe Photoshop yang difungsikan untuk mengelola gambar-gambar yang perlu untuk di multimedia interaksi. Kemudian ada Adobe Flash untuk mengkonstruksi multimedia interaktif yang dirancang secara utuh termasuk untuk keperluan pengkodean program. Kemudian juga Adobe Premiere, kemudian juga ada Cool Edit Pro, ada juga Camtasia Screen Record, kemudian juga ada Nara Burning yang ini untuk dipergunakan transfer aplikasi media interaktif ke dalam kepingan CD atau DVD. Kemudian juga ada kamera DSLR, kemudian komputer desktop, terus juga CD atau DVD dan lain sebagainya untuk mengemas multimedia yang dirancang di gambar hasil capture dari aplikasi multimedia interaksi yang telah dirancang sesuai dengan storyboard yang telah dikembangkan. Kemudian juga ada tahap pembelajaran broadcasting. Jadi proses belajar mengajar terdiri atas beberapa proses yang dilakukan sistem untuk meliputi menangkap suara dari komputer dosen, membagi atau broadcast suara dosen kepada mahasiswa dari halaman mahasiswa atau mahasiswi. Diperlukan teknik pengambilan dan juga menjalankan suara dosen dan mensinkronisasikan halaman presentasi mahasiswa dengan halaman presentasi dosen. Dalam metode ini terdapat dua model pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran, yaitu ada pembelajaran asinkronus dan juga pembelajaran sinkronus. Seperti yang saya sampaikan, pembelajaran sinkronus adalah sebuah proses belajar mengajar yang terdiri atas beberapa proses yang dilakukan di sistem yang meliputi menangkap suara dari komputer dosen, kemudian juga membagikan dan juga broadcast suara dosen kepada mahasiswa. Dari halaman mahasiswa diperlukan teknik pengambilan dan juga menjalankan suara dosen dan juga mensinkronkan halaman presentasi mahasiswa dengan halaman presentasi dosen. Kemudian juga ada pembelajaran secara asinkronus. Dengan proses pembelajaran asinkronus ini, proses belajar mengajar dengan asinkronus merupakan proses belajar mengajar yang dimana interaksi antar dosen dan juga mahasiswa terjadi secara tidak langsung pada waktu yang bersamaan. Kemudian juga proses belajar mengajar secara asinkronus dilakukan setelah proses belajar mengajar secara langsung sinkronus terjadi. Kemudian juga proses pembelajaran dengan menggunakan dokumentasi hasil belajar mengajar dan juga manfaatkan fasilitas forum diskusi sebagai media yang berinteraksi antara mahasiswa dengan dosen. Biasanya dalam keseharian kita pembelajaran asinkronus itu menggunakan forum diskusi WhatsApp group. Itu bisa juga
dijadikan acuan untuk berinteraksi antara mahasiswa dengan dosennya dalam pembelajaran broadcasting. Itu dia mungkin pembahasan tentang multimedia dan broadcasting, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.